Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, kita bergabung dengan reporter Rama Ditya dan juru kamera Sartika Harap dari Gedung Kejagung, Jakarta. Ya, Rama, apa agenda pemeriksaan dari Jaksa Pinangki hari ini? Ya, selamat siang Julita dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami dari awak media khususnya masih menantikan bagaimana terkait hasil dari pemeriksaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang saat ini memang tengah diperiksa. Yang kabarnya diperiksa oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri yang kabarnya memang tadi sempat dijadwalkan pemeriksaan ini dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat seperti yang dikatakan oleh Kabid Humas Divisi Humas Polda Metro Jaya Polda Kepolisian Republik Indonesia, yakni Kombes Argo Yono mengatakan bahwa kabarnya hari ini dari Pinangki sendiri diperiksa pada pukul 10, namun kami sendiri masih belum menyaksikan terkait dengan kedatangan Pinangki sendiri. Dan dari pemantauan kami tadi sejak pagi hingga saat ini memang dari tim Bareskrim belum ada yang juga hadir. Bisa dipastikan mereka memasuki gedung atau ruang pemeriksaan yakni melalui pintu-pintu lainnya. Dan juga tadi dari pemantauan kami juga sempat memantau adanya yakni kedatangan dari Jampitsus yakni Ali Mukartono dan juga Kapus Penkum dari Kejagung yakni Haristiono, di mana untuk pemeriksaan hari ini diagendakan bahwa dari Pinangki sendiri ini adalah merupakan pengembangan dari pemeriksaan pada Senin 24 Agustus 2020 yang merupakan pengembangan dari pemeriksaan Joko Chandra sebagai tersangka, dan hari ini Pinangki diperiksa sebagai saksi, di mana pada Senin sendiri Joko Chandra telah bersuara bahwa dirinya telah mengakui adanya pemberian suap kepada beberapa pejabat tinggi kepolisian Republik Indonesia, yakni bisa disebutkan adalah Brigjen Napoleon Bonaparte dan juga Irjen Prasetyo Utomo, yang juga mereka keduanya mengakui bahwa adanya suap tersebut dari Joko Chandra untuk dalam kasus penghapusan red notice dan juga pemberian surat jalan untuk Joko Chandra bisa melengang keluar masuk Indonesia. Dan hingga saat ini memang untuk Pinangki sendiri adalah terkait dengan dua kasus tersebut, namun dari pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri masih melakukan pengembangan. Dan untuk alasannya kenapa dari Pinangki sendiri diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri di Kejagung sendiri adalah karena sebelumnya dari pihak Jampitsus Ali Mukartono mengatakan bahwa untuk pemeriksaan Pinangki bisa diperiksa di Kejagung karena untuk mempermudah protokol kesehatan COVID-19, yakni untuk Jaksa Pinangki sendiri tanpa perlu pergi ke Bareskrim sendiri. Karena sebelumnya memang pada hari Senin 24 Agustus 2020 untuk dua pejabat tinggi polisi Republik Indonesia yakni Napoleon Bonaparte dan juga dari Brigjen Prasetyo Utomo diperiksa di Bareskrim, sementara untuk dari Jaksa Pinangki sendiri hari ini diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang di Gedung Bundar Jampitsus. Adapun untuk pengembangan lain bahwa untuk saat ini dari pihak Bareskrim Mabes Polri nantinya juga akan mengembangkan bagaimana terkait keberadaan atau partisipasi dari Pinangki sendiri terkait dengan bagaimana PK atau peninjauan kembali yang sempat mencuat pada akhir Juni, di mana Pinangki sendiri disangkakan oleh atau disebutkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka atas pemulusan PK yang diajukan Joko Chandra pada akhir Juni 2020. Sementara kembali ke Anda, Julita. Baik, Rama, selain daripada Jaksa Pinangki, apakah ada saksi lain yang diperiksa untuk hari ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, berkaitan dengan saksi-saksi lain yang kabarnya akan diperiksa dalam waktu dekat ini. Dari keterangan yang kami dapatkan sejauh ini masih belum ada konfirmasi lebih lanjut, namun yang jelas sejauh ini dari tim penyidik Bareskrim Mabes Polri telah mengumpulkan 16 saksi dan juga 1 ahli pidana. Salah satunya yakni untuk 16 saksi tersebut ada Jaksa Pinangki terkait dengan kasus atau 2 kasus yang menjerat Joko Chandra, yakni yang terbaru adalah terkait dengan penghapusan red notice dan juga pemberian surat jalan untuk Joko Chandra pada masa pelariannya sejauh ini. Dan juga berkaitan dengan saksi lain, hingga saat ini memang di tempat kami melaporkan yakni di Gedung Bundar Kejaksaan Agung ini, dari Kejagung akan memberikan konferensi pers terkait bagaimana nantinya dari perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki hari ini oleh tim Bareskrim Mabes Polri, dan juga dari tim Kejagung juga akan memberikan konferensi pers terkait bagaimana nantinya kabarnya akan memberikan statement terkait dengan tersangka baru yang sejauh ini masih belum diketahui siapa tersangka baru yang akan ditetapkan oleh tim Kejagung sendiri. Julita.
Kita nantikan informasi ataupun keterangan selanjutnya terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali Rama, dan pemirsa, laporan dari Rama Ditya dan juru kamera Sartika Harahap dari Kejagung, Jakarta Selatan.